السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masuk hadis sebelumnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang secara berjamaah. Nanti antum harus tahu jamaah yang seperti apa. Salatnya seseorang dengan berjamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, itu lebih apa? Lebih afdal, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada solat di rumah, solat di pasar. Padahal di rumah bisa nggak berjamaah? Solat di rumah bisa nggak berjamaah? Tentu bisa, iya kan? Tentu bisa dengan anak, dengan istri. Tapi kenapa Nabi mengatakan salat berjamaah itu lebih baik daripada salat di rumah, di pasar, di kantor, dan seterusnya? Berarti menunjukkan bahwa jamaah yang dimaksud adalah di masjid, di masjid, dan harus jamaah pertama, bukan jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, jamaah kelima. Jam 1:30 datang ke masjid berlima, berenam, salat zuhur berjamaah, itu yang dimaksud? Ya. Jam 4:30 datang ke masjid, ketemu orang, salat berjamaah asar, itu yang dimaksud? Tidak. Jamaah pertama bersama imam rawatib, imam masjid tersebut. Keempat, maka tidak mungkin Nabi menyuruh Abu Bakar untuk apa? Untuk sedekah. Sedekah sama orang yang baru saja datang ke masjid. Rasul dan para sahabat selesai salat berjamaah, datang satu orang telat, belum salat. Nabi menawari Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar ya, riwayat ini lebih sahih. Wahai Abu Bakar, maukah engkau bersedekah untuk orang ini? Abu Bakar menjawab, mau ya Rasul. Lalu Abu Bakar mengimami orang itu. Ya. Ini menunjukkan jamaah kedua, ketiga boleh dengan syarat harus ada yang sedekah. Siapa yang sedekah? Yang sudah ikut sholat jamaah pertama. Ini ibadah ya. Ini ibadah, makhluk. Nggak boleh tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya. Alhamdulillah kita sudah tahu kaidah ibadah makhluk. Nggak boleh beda dengan Rasul dan para sahabat. Harus terus mengikuti Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul berjamaah, para sahabat berjamaah kedua, ketiga
sedekah seperti tadi? Pernahkah Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah? Ini harus ditanyakan dan kita harus tahu jawabannya. Pernahkah Rasul dan para sahabat sebelum sholat membaca usul? Pernahkah Rasul dan para sahabat atau Nabi membiarkan Bilal ibnu Umm Maktum baca salawat sebelum azan? Dan seterusnya harus ditanyakan. Baru disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nggak peduli dengan itu, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarin aja. Rasul dan para sahabat nggak pernah mentahlilkan kematian, tapi apa salahnya? Kan baik. Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tapi apa salahnya? Kan isinya baik, nggak ada isinya maksiat. Ya? Berarti dia tidak peduli dengan Rasul dan para sahabat. Keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnahnya Rasul, jamaahnya para sahabat. Ya? Yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bentar-bentar nanya, adakah contoh dari Rasul dan para sahabat? Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat? Adakah contoh dari Rasul dan para sahabat? Terus nih, sampai hal-hal sepele seperti kemarin habis baca Al-Quran, baca Sadaqallahul Azim, nanya, adakah Rasul dan para sahabat contohkan ini? Habis sholat id bersalaman, mengucapkan minal aizin wal faizin, terus nanya, adakah ini contoh dari Rasul dan para sahabat? Kalau mau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mau masuk ke kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada semangat mencontoh Rasul dan para sahabat, jangan harap masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dia masuk Khawarij atau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah dan seterusnya. Bid'an wa ishrina darajatan, berapa derajat? Berapa bid'ah? Antara 3 sampai 9. Wa ishrin 20, berarti bisa 23, 24, 25 sampai 29. Di riwayat lain disebutkan 27. Satu hadis ini cukup membuat kita merasa rugi kalau sholat sendiri, kecuali macet, banjir, ketiduran dan seterusnya. Kalau tidak, harusnya kita merasa rugi. Antum kerja di satu perusahaan, kerjanya ringan ya, cuma lulusan SD atau SMP, gaji 1 juta misalnya, bersih-bersih, ngelap-ngelap gitu ya, kerjanya ringan, tidak terlalu menghabiskan waktu. Habis itu ada yang nawarin pindah kerja di tempat saya, mau nggak? Kerjanya apa? Sama, bersih-bersih, ngelap-ngelap, nggak terlalu banyak menghabiskan waktu. Berapa gaji? 27 juta. Kira-kira antum pakai mikir nggak? Pakai mikir nggak kira-kira? Insya Allah enggak. Ntar ya, saya mikir, kasih waktu 3 hari ya. Ntar saya istiqoroh dulu ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Yuk siap. Ini. Maka kalau antum masih memilih sholat sendirian, ini belum hadis yang lain ya. Wa uharriqu alaihim buyutahum, mengerikan nih. Akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ini belum sampai ke situ. Baru ini rugi serugi-ruginya kalau kita sholat tidak berjamaah.
وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. Yang demikian itu disebabkan ketika seseorang berwudu lalu membaguskan wudunya. Dari sini kita tahu ada wudu yang tidak bagus. Fa ahsanal wudu menunjukkan bahwa ada wudu yang tidak bagus, bahkan ada wudu yang tidak sah. Bahkan ada orang berwudu, habis wudu terancam wailul lil aqabi, wail, celaka, neraka bagi orang-orang yang wudunya seperti itu. Sambil Nabi menunjuk kaki bagian bawah seseorang yang masih ada bulatan-bulatan, menunjukkan bahwa wudunya tidak digosok, cukup diguyurin air. Ya, ada kotoran apa, bulatan-bulatan masih terlihat. Kalau digosok insya Allah akan hilang. Dari sini kita tahu orang wudu aja terancam, gimana yang tidak wudu? Orang sholat berjamaah terancam, kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, apalagi yang tidak sholat berjamaah. Ya. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat aja wail, celaka, apalagi yang tidak sholat, dan begitu seterusnya. Tentang membaguskan wudu sedikit saja. Antum sela-sela jari-jari antum dengan membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Yang dicontohkan oleh Nabi hanya bismillah, tawaddu'u bi bismillah. Kemudian ambil air dengan satu tangan kanan, masukkan ke hidung dan ke mulut secara bersamaan, istinsyaq dan istinsyaq, lalu dikeluarkan. Ya. Kemudian wajah, tangan digosok-gosok. Kemudian tangan antum yang masih basah itu antum usapkan di kepala, bukan rambut ya, kepala. Kalau rambut bagaimana? Kalau botak, bagaimana wanita yang rambutnya panjang? Tentu akan bertanya, ya, gimana ada ujung rambut karena panjang kan, yang tidak basah. Nabi tidak menyuruh mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Dengan demikian, ada rambut yang basah, ada rambut yang tidak, tidak masalah. Orang yang disuruh kepala, dia kan? Dari depan ke belakang dikedepankan lagi, cukup sekali. Tidak ada riwayat sahih 2 kali atau 3 kali. Adapun tangan, kaki, wajah bisa 3, bisa 2, bisa 1. Ya. Terakhir gosok-gosok kaki dengan menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking. Ya, kira-kira sederhananya, singkatnya seperti itu. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Berarti dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan wudu itu di rumah. Summa atal masjidah, berarti kan wudu di rumah. Ya. Kecuali jauh safar dan seterusnya. La yuridu illa salat, la yanhazuhu illa salat. Tidak ada yang dia inginkan ke masjid itu kecuali salat. Tidak ada yang mendorong dia ke masjid kecuali salat. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah, tujuan utamanya adalah salat. Berarti ini beda dengan orang yang mau menemui temannya, kata ibunya, oh nggak ada lagi di masjid. Lalu sekalian ke masjid. Padahal awalnya dia tidak niat salat berjamaah di masjid.
lalu dia terpaksa salat berjamaah di masjid tersebut, tentu bukan ini yang dimaksud. Ya. Jadi betul-betul yang dia inginkan adalah salat. Ini syaratnya ya. Wudu di rumah, membaguskan wudu, niatnya hanya satu, yaitu salat. Bukan berarti setelah salat kita mampir ke warung, nggak boleh, bukan itu. Tentu boleh. Tapi apa istilahnya? Al-ba'ithul awal. Niat awalnya adalah salat berjamaah. Ini syaratnya. Lalu keutamaannya, walam yaqtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Maka setiap satu langkah yang dia jalani naik satu derajat, 2 langkah 2 derajat, 5 langkah 5 derajat, 10 langkah 10 derajat, dan begitu seterusnya. Bagaimana kalau antum ratusan langkah dalam sehari ke masjid, derajatnya semakin tinggi, derajatnya semakin tinggi, derajatnya semakin tinggi. Kelak nanti di surga orang itu punya derajat-derajat. Siapa derajat? Apa yang salah satu yang bisa menaikkan derajat? Ini cuma melangkah, ya kan? Sebagaimana di dunia ini, derajat seorang lurah dengan derajat seorang camat tentu berbeda, dengan derajat seorang wali kota tentu berbeda, dengan gubernur, dengan menteri tentu berbeda. Nanti di akhirat perbedaan itu lebih dahsyat lagi. Bahkan antum masih ingat surga level 3, surga level 3 misalnya, melihat surga level atasnya lagi 2 ya, paling tinggi 1 misalnya, beda 1 level. Melihat ke atas itu seperti melihat, masih ingat, bintang-bintang, seperti melihat bintang-bintang di langit. Kayak apa jauhnya, padahal cuma beda 1 level. Mana 2 level, 3 level, 5 level. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan hilang 1 kesalahan. Antum punya 5 kesalahan, hapus oleh 5 langkah ke masjid, berangkatnya dan pulangnya. Antum punya 10 kesalahan, hilang hapus oleh 10 langkah ke masjid. Murah sekali ya Allah kepada kita ya, kepada orang yang beriman, murah semurah-murahnya, hanya sekedar melangkahkan kaki. Nah, sehat, ya kan? Diampuni dosanya, dinaikkan derajatnya. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Kalau sudah masuk masjid, udah nggak dihitung lagi, karena ada garis masjid itu. Walaupun tempat sholat masih jauh, Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi misalnya, tempat kita mau sholat tahiyatul masjid masih jauh sekali, mungkin masih 200 meter, 300 meter, tapi sudah tidak dihitung lagi langkahnya, kan sudah sampai masjid. Dari sini kita tahu bahwa masjid itu ada batas. Awal Rasul membuat Masjid Nabawi atau sebelumnya Masjid Kuba cukup dengan digaris batas. Nah, di dalam garis itulah boleh sholat tahiyatul masjid, boleh i'tikaf, haram berjual beli, menawarkan barang, ijab saja haram, apalagi ijab qabul, baru menawarkan saja ya, itu sudah haram. Jadi keliru kalau ada orang bilang jual beli yang dilarang adalah transaksi. Bukan transaksi. Transaksi kan sudah ijab qabul ya, ini baru ijab saja sudah haram, tidak boleh. Maka hati-hati antum SMS, WA menawarkan sesuatu ke orang lain ketika di masjid atau telepon ya.
keluar dulu dari masjid. Tidak boleh ada jual beli. La arbahaqallahu tijaratan. Kita disunahkan mendoakan buruk bagi orang yang menawarkan barang di masjid. Semoga Allah membangkrutkan daganganmu. Sunnah bagi kita mendoakan seperti itu. Adapun berbicara tentang perdagangan, ekonomi, dunia di masjid, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang dilarang tadi ijab, apalagi ijab kubur. Di luar sudah boleh. Atau mengumumkan barang yang hilang di dalam garis itu tidak boleh. Barangkali ada di antara antum yang menemukan jam tangan saya, nggak boleh. Cari-cari boleh. Ya, mengumumkan barang yang hilang, insya Allah tidak boleh. Fa'idha dakhala al-masjid, kalau dia sudah masuk masjid, sudah masuk masjid, langkah sudah tidak dihitung, tapi kana fi sholati, maka sudah dianggap sholat. Gitu. Padahal baru jalan, duduk, bengong, SMS-an misalnya, sudah dianggap sholat. Maka nanti sholatu hiya tahbisu, selagi dia terkurung oleh sholat itu. Asar kurang 7 menit lagi, ada masjid besar, enak, mampir, ya. Padahal mau ke Bekasi misalnya, mampir, padahal masih lama kan, lumayan 7 menit. Dia sudah dianggap sholat karena dia dihalangi oleh sholat. Mestinya jalan, terhalang oleh sholat, maka dia dianggap sudah sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahlikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Ini setelah sholat. Ini setelah sholat. Jadi sholatnya enggak dibahas di sini. Dari takbir sampai salam, keutamaannya kan luar biasa sekali, ya. Keutamaan baca amin bersama imam aja apa? Kita baca amin bareng-bareng dengan imam baca amin, apa? Dosa-dosa kita diampuni. Ini nggak dibahas di sini. Dari takbir sampai salam tidak dibahas. Langsung setelah sholat. Ketika kita sudah salat, maka al-malaikatu yusalluna ala ahlikum, para malaikat bersolawat mendoakan. Bagaimana doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah dia, ampuni dia, terimalah taubatnya. 3 doa malaikat untuk orang-orang setelah salat, selagi fi majlisihi alladhi shalla fi, di majlis tempat dia salat, bukan di titik itu, nggak boleh pindah, nggak boleh geser, bukan. Maksudnya di masjid. Di masjid. Dari sini ada keutamaan tinggal di masjid. Kalau sudah di luar masjid, ya enggak. Kalau sudah di luar masjid, tidak didoakan. Ketika kita nyender di tiang, nyender di tembok, terus didoakan oleh malaikat. Malaikat, ya. Ini bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Malik, bukan Abu Bakar dan Umar. Malaikat, makhluk Allah yang belum pernah berbuat dosa, selalu taat kepada Allah, mendoakan kita. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Sampai kapan? Malam yu'dhi fi, selagi dia belum menyakiti malaikat. Kalau dia sudah menyakiti malaikat, malaikat tidak mau mendoakan lagi. Kapan malaikat sakit? Kapan malaikat sakit?
ketika kita berhadas malam yuhdith fi, selagi belum berhadas, selagi belum kentut, selagi masih punya wudu. Ini keutamaan punya wudu. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Salatul munfaridi fi baitihi aw suqihi jaizatun. Salat munfarid sendirian di pasar, di rumah, sah. Sebab kalau tidak sah, nggak mungkin ada kalimat tadi. Lebih baik 27 kali lipat, 27 derajat, ini 1 derajat. Kalau nggak sah, ya 1 derajat juga nggak dapat, gitu ya. Sah sholat sendirian di rumah padahal dengar azan, sah. Berselisih para ulama, dia dosa atau tidak. Kalau wajib tentu dia berdosa, meninggalkan kewajiban kan. Yang rajih wallahu alam, dosa. Kenapa? Karena sholat berjamaah wajib, yang rajih. Mustahil sesuatu yang tidak wajib, sampai Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Beliau pernah mengatakan, aku ingin sekali-sekali tidak jadi imam, dan imam orang lain. Mau ngapain ya Rasul? Mau aku datangin rumah-rumah orang-orang yang tidak salat itu. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Apa iya sesuatu yang tidak wajib sampai membuat beliau mau membakar? Bahkan seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, ketika mendengar sabda Nabi, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan tapi dia tidak datang untuk salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada uzur. Mendengar ini, Ibnu Ummi Maktum yang buta itu mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qa'idun ya Rasul, saya tidak punya penuntun, buta kan perlu dituntun. Bolehkah aku salat di rumah saja? Nabi menjawab, boleh. Tidak selang lama Nabi bertanya lagi, hal sami'tan nida, engkau dengar panggilan azan? Dengar ya Rasul, fa'ajib. Kalau dengar, wajib datang, sambutlah azannya. Ya, dengan meraba-raba suara, nanti ketemu orang di jalanan, dituntun. Ya. Seorang buta saja diwajibkan oleh Nabi untuk mendatangi sholat berjamaah, apalagi yang tidak buta. Ya. Dan persaksian para sahabat, Anas bin Malik misalnya, Ibnu Umar misalnya, sebuah pemandangan yang biasa. Ada orang dipapah oleh 2 orang karena dia sulit berjalan, cacat atau apa, untuk didudukkan di saf, bukan berdiri, sulit berdiri, didudukkan di saf sholat berjamaah. Ini pemandangan yang biasa di zaman Nabi, di zaman sahabat. Pemandangan seperti itu pemandangan yang biasa. Di kita luar biasa barangkali ya. Di zaman Rasul dan para sahabat biasa. Orang cacat dipapah oleh 2 orang untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ini biasa. As-salatu fi masjid as-suqi masyru'atun. Salat di masjid pasar ini masyru', artinya boleh.
satu pasar, ada bagian khusus di situ untuk sholat berjamaah dan ada garisnya, boleh. Nggak bisa kita katakan ini kan di pasar, mosok bercampur dengan pasar, katanya jual beli saja tidak boleh. Ingat, masjid itu ada batasnya, ada garisnya gitu. Sama dengan kuburan, walaupun dekat sekali masjid itu dengan kuburan, nggak masalah, boleh. Yang penting ada batasnya. Batas bisa jalan tentu jalan umum ya, walaupun jalan itu kecil, jalan setapak. Bisa kali, walaupun kali kecil. Bisa pagar tanaman, bisa pagar berupa tembok tralis. Jangan dinding masjid bukan, tidak bisa jadi pembatas. Sebelah luar dinding masjid langsung ada kuburan, ini tidak boleh. Nabi ketika mau membangun Masjid Nabawi, ada beberapa kuburan di situ dipindahkan. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi bid'in wa 20 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri bid'ah wa 20, 23 lebih, di riwayat lain 27. Inna salatal munfaridi jaizatun ma'al itham. Ini salat sendirian sah, boleh, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Nabi, tidak taat kepada Nabi, tidak melaksanakan perintah Nabi yang wajib, yaitu sholat berjamaah di masjid, kecuali ada udzur tentunya. Udzur yang disebut oleh Nabi: sakit, safar, hujan. Sakit, safar, hujan. Ada yang lain? Tidak. Mungkinkah hari ini lebih dari Nabi? Mungkin. Di zaman Nabi belum ada macet misalnya, banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau dokter sedang mengoperasi pasien, atau kita sedang nolong orang berdarah-darah. Tidak disebut oleh Nabi kan? Apakah masuk di situ? Masuk. Maka Nabi menyebut hujan, sakit, sekedar contoh saja. Yang dimaksud masyaqqah. Kemudian al-ikhlasu mu'tabarun fi tahqiqi hadha al-thawab al-'azim liqawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salat. Ini syahidnya ya. Ini kan bab ikhlas, bab niat, bahwa niat awal kita datang ke masjid adalah salat. Maka ketika tidak ada niat dan akhirnya salat berjamaah di masjid, tidak masuk kategori di atas ya. Karena ada kalimat thumma atal masjida
la yanhazuhu illa shalah. Dia datang ke masjid, tidak ada yang mendorong dia datang ke masjid kecuali sholat. Kemudian min wadhaifil malaikati ad-du'a'u lil mu'minin. Salah satu tugas, salah satu kewajiban para malaikat adalah mendoakan orang-orang mukmin. Kalau antum tahu bagaimana keadaan malaikat di atas sana, luar biasa. Mereka itu mengawasi kita satu persatu. Lebih dari ibu-ibu ngawasin cerita jalannya cerita sinetron misalnya. Kan diawasi betul ya. Oh, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Gitu. Kalau yang tokoh-tokoh baik dapat kebaikan, ikut senang, ikut bahagia. Kalau tokoh-tokoh jahat, ikut emosi. Itu lebih dari itu para malaikat. Ya. Jadi antum jangan lupa ketika antum berbuat maksiat, ada yang sedih di sana. Ada yang menyayangkan di atas sana, menyaksikan kita berbuat maksiat. Ya, sementara selama ini kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita sedekah, sekali waktu kita berbuat maksiat, ada yang menyayangkan di sana. Engkau berbuat maksiat, ini sedih. Ketika kita berbuat ketaatan, mereka senang, mereka mendoakan. Maka jangan sedih kalau antum berbuat baik, beramal, sedekah, bantu orang, nggak ada yang tahu. Jangan sedih. Ada miliaran di atas sana, mungkin triliunan bahkan menyaksikan kita. Maka ada istilah orang tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Terkenal sekali di langit, namanya disebut-sebut. Sementara di bumi nggak ada yang kenal. Saking miskinnya, saking rendahnya, saking nggak bisa apa-apa dalam ilmu dunia. Tapi dia menjaga sholat berjamaah misalnya, dia rajin baca Al-Quran misalnya, dia sangat berbakti kepada ibunya misalnya. Nggak ada yang tahu. Ini diperbincangkan oleh para malaikat di atas sana. Dan para ulama, wali-wali Allah ingin seperti itu. Para sahabat itu tidak ingin menonjol. Ada seorang tabi'in bertemu dengan kira-kira 120 sahabat. Tabi'in ini mengatakan 120 sahabat yang aku temui, mereka semua ingin kalau ada hadis disampaikan oleh yang lain. Gitu. Jadi kalau sudah ada yang menyampaikan, sudah senang. Tidak kayak kita berebut menyampaikan, berebut berlomba untuk menyampaikan dengan dalih menyampaikan kebenaran, berdakwah. Padahal ria, pamer, ingin dipuji, ingin tampil, ingin terkenal, ingin disebut namanya, nggak keluar di mulutnya, tapi ada di hati. Allah Maha tahu. Nggak ada seburuk-buruk orang mengatakan saya sampaikan ini biar saya terkenal, biar nama saya disebut di mana-mana. Ya, nggak ada. Saya ingin menjabat ini agar saya cepat kaya, harta saya supaya cepat bertambah banyak. Nggak ada yang bilang begitu. Itu di hati. Yang keluar di mulutnya, supaya rakyat sejahtera. Saya akan tunjukkan bahwa saya pro ke rakyat kecil. Saya akan sejahterakan rakyat di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Lihat para sahabat senang
kalau sudah ada orang lain yang tampil. Ini jauh sekali dengan kita ingin tampil. Nggak ada kesempatan, cari kesempatan. Wal istiqlaru lahu, dan juga salah satu kewajiban para malaikat adalah mendoakan ampun kepada mendoakan untuk manusia, kaum muslimin tentunya, bukan orang kafir. Kemudian beliau membawakan ayat alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang memikul ars, para pemikul ars 8, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat di sekitarnya bertasbih memuji Allah, beriman kepada Allah, dan mendoakan orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang beriman. Bagaimana contoh doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb, ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan yang mengikuti jalanmu, wa qihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari azab jahim, azab neraka. Kemudian istihbabu intidharis salati ila salat, disunahkan, disukai menunggu salat setelah salat. Setelah salat menunggu salat, menunggu dari salat ke salat berikutnya. Jadi sebetulnya yang kita tunggu setiap hari itu adalah waktu salat. Selesai salat zuhur, kita nunggu datangnya waktu asar. Selesai salat asar, kita menunggu datangnya waktu maghrib. Selesai salat maghrib, kita menunggu datangnya waktu isya. Selesai salat isya, kita menunggu datangnya salat subuh, dan begitu seterusnya. Hanya ketika dalam rangka menunggu ini, sambil menunggu kita boleh berbuat apa saja yang halal. Sambil memasak, menyapu, ngepel, kerja, dagang, cari uang, di kantor, tidur. Cuman kalau yang ditunggu datang, tinggalkan semuanya. Sama kayak antum menunggu pesawat, masih 1 jam lagi, bebas antum. Yang nelpon, yang WA-an, yang ini, yang itu, ngobrol. Begitu pesawat datang, ya tentu semua tinggalkan. Begitu waktu sholat datang, azan tiba, tinggalkan semua kesibukan. Saya kira nggak ada yang seperti ini di muka bumi. Mana? Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, saya kira nggak ada seperti ini. Paling seminggu sekali, itu pun suka-suka mereka, yang betul-betul disiplin, untuk sesuatu yang nggak ada apa-apanya, ya kan? Coba antum nggak sholat, ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Antum nggak sholat, ada apa? Nggak ada apa-apanya di dunia ini. Antum mendapatkan manfaat setelah antum sholat, jadi seger gitu, jadi langsing begitu. Nggak ada. Tapi bisa patuh taat, luar biasa. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.